Halo, selamat pagi. Apa kabar? Kita pada kesempatan yang baik ini akan kembali melihat bagaimana menggunakan connected papers yang merupakan kelanjutan dari video beberapa waktu yang lampau. Pada kesempatan ini kita akan melihat lebih rinci bagaimana memanfaatkan connected papers. Connected papers sekali lagi merupakan internet connection yang bisa kita gunakan untuk melakukan tracing ataupun penelusuran artikel yang kita butuhkan untuk penulisan artikel, proposal penelitian, laporan penelitian, dan sebagainya. Ini adalah connected papers, dan kita akan memulai dengan memasukkan keywords di bagian ini. Saya misalnya akan memberi contoh dengan memasukkan kata kunci Bunaken Nasional Park. Nah, kita selanjutnya meminta connected papers untuk membangun graph yang berkaitan dengan kata kunci ini. Nah, adapun database yang digunakan oleh connected papers untuk melakukan penelusuran kata kunci ini adalah ini DOI, ada penyedia layanan database Arxiv, kemudian paper title yang ada di internet, kemudian penyedia layanan database PubMed dan juga Semantic Scholar. Dan untuk connected papers kebanyakan adalah berasal dari Semantic Scholar. Kita mulai dengan mengklik bagian ini. Kita tunggu beberapa saat. Ya. Ini sangat tergantung pada koneksi internet tentu saja, karena ini memang web-based operation. Nah, ini adalah topik-topik besar yang berkaitan dengan Bunaken National Park keywords yang kita minta dicari oleh connected papers. Sini sudah ada beberapa, tapi kalau kita perhatikan itu ada beberapa. Ini artikel pertama misalnya, ini tidak cukup citasi dan referencing untuk membangun sebuah network graph, sehingga ini diabaikan. Sama halnya dengan ini, ya, terlalu small, terlalu kecil untuk dipetakan. Sementara kalau kita lihat yang ini ada ini connected papersnya bisa dibangun atau graphing sama dengan yang ini, ya. Dan yang ini juga sama, tidak bisa, ya, di atas, karena tidak, ini kemungkinannya tidak ada yang melakukan citasi. Kita lihat di sini, hingga tidak ada yang memasukkannya sebagai reference atau belum. Sementara ini bisa, dan seterusnya. Oke, kita balik ke sini. Jadi ini sudah berhasil dicari atau ditelusuri oleh connected papers topik yang berkaitan dengan Bunaken National Park. Kita akan mencoba membuat atau melihat lebih jauh apa yang bisa dilakukan dengan data yang kita temukan. Kalau kita perhatikan di sini misalnya, citasinya dari ini tulisan Rektor ini Jamaluddin Jompa, ini Rektor Unhas sepertinya. Kita akan lihat apakah ini bisa dipetakan. Walaupun di sini ada catatan itu citasinya kosong, tapi referensinya itu ada 19. Artinya
orang belum pernah melakukan sitasi penyitiran terhadap artikel ini, tetapi di dalam artikel ini ada 19 reference yang sudah disitasi oleh beberapa orang atau banyak orang. Kita belum tahu. Tapi nanti dipetakan kita akan tahu. Kita lihat ini. Ini adalah abstraknya. Dan untuk selanjutnya kita akan meminta Connected Papers untuk melakukan graphing secara jaringan, ya. Dan dia akan melakukan sitasi. Ini hasilnya kalau kita lihat, ya, yang ini, ya, kita lihat ini jaringan dari dari references yang digunakan untuk ini. Kita lihat dari kiri ke kanan, ini adalah artikel yang ada di dalam di dalam jaringan yang berkaitan dengan judul ini, ya. Oke. Kalau kita mau bisa lihat ini, ya, ini adalah judul, ini pengarang, kapan diterbitkan, jumlah sitasi berapa, referensinya ada berapa. Oke. Kalau kita lihat itu di sini artikel yang kita jadikan contoh itu sekali lagi citasinya tidak ada atau belum ada. Referensinya ada 9, kemudian kesamaan terhadap yang asli, ya tentu yang judul ini adalah 100%. Nah, peta jaringan yang dibuat oleh Connected Papers adalah berdasarkan database yang dicari, yang tersedia, kemudian dia bisa ditelusuri, dan ini adalah artikel tersebut. Ini adalah reference itu yang ada jumlahnya ada 19. Ya, jadi ini total menjadi 20 tentu saja. Karena 19 artikel menurut hasil penelusuran machine learning base dari Connected Papers ada 19 references yang mendukung tentang klaim atau judul yang ini. Dan kita bisa langsung mengetahui pinpoint secara percentage terhadap judul artikel ini. Jadi misalnya artikel yang ditulis oleh Lucrezi dan kawan-kawan ini itu punya kemiripan 8,5% terhadap judul yang ini. Itu cara membacanya. Oke. Dan terus sampai di sini bawah, yang mungkin itu ada 19 kalau kita hitung, ya. Tapi kalau kita balik ke sini, kita memang melihat bahwa artikel-artikel ini, ya, artikel-artikel ini, yang ini ya, itu somehow itu tidak punya kaitan langsung dengan artikel yang ditulis oleh Farhum dan kawan-kawan. Kalau kita perhatikan itu hanya ada satu, kita lihat ini, dia kemana ini? Ini kita perhatikan ada jaringannya ini. Ya. Nah itu ada satu, ini ada satu, sepertinya ke sini. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa secara jaringan itu Farhum mengutip Lucrezi yang kita lihat tadi. Oke, yang ini. Kita bisa perbesar, kita perbesar. Ini Lucrezi, ya. Ini yang punya kaitan langsung dengan Lucrezi. Artinya kita bisa tahu bahwa Farhum dan kawan-kawan melakukan pengutipan terhadap artikel yang ditulis oleh Lucrezi. Mana artikel yang ditulis oleh Lucrezi? Yang ini. Yang abstraknya itu kita bisa lihat di sini. Oke. Ya. Jadi Farhum melakukan pengutipan. Jadi semua melakukan pengutipan terhadap Lucrezi. Karena ada kemiripan. Sementara dari Lucrezi kita bisa tahu bahwa ada beberapa artikel lain yang berkaitan juga dengan topiknya, yang mirip dengan
carrying capacity analysis di Bunaken National Park. Okay. Dan artikel Lucrezi ini sudah jelas itu, ini ini abstraknya. Kemudian kita bisa melakukan pemetaan berikut untuk kalau kita mau telusuri lagi, ya. Tapi mungkin kita hanya sampai di sini saja. Tapi artikel dari Lucrezi ini bisa juga dipetakan, ya. Atau kita bisa juga menelusuri di mana kira-kira kita bisa mendapatkan. Kita klik ini judulnya, maka dia akan membawa kita lihat ini, karena sekali lagi di depan saya sudah sebut ini berdasarkan database Semantic Scholar, maka dia juga bisa melakukan penelusuran terhadap artikel itu, ya. Nah, kita lihat di sini di database ini, kita masuk di Semantic Scholar database. Ini sama dengan Scopus ataupun penyedia database yang lain. Nah, kita kemudian bisa ke penerbitnya Taylor and Friends, atau kita juga bisa langsung menyimpannya sebagai perpustakaan yang kita bisa buka dengan reference manager programs like Citavi, like EndNote, Zotero, ataupun Mendeley. Okay. Sementara kalau kita mau melakukan penyitiran, kita klik yang ini, ya. Kemudian kita simpan sebagai BibTeX ataupun EndNote, ya. Dan kita bisa simpan, atau kita akan langsung menggunakannya sebagai pustaka dengan mengikuti format penulisan menggunakan MLA, ya, seperti ini. Dan kita bisa copy ini langsung ke makalah atau artikel yang kita tulis, atau apa, ini format apa, ya. Ini mirip dengan kita, kecuali ada tanda kurung di sini, atau Chicago, begini. Okay. Tetapi kalau kita mau mengekspornya ke library itu secara bulk dalam jumlah yang lebih dari satu, ini yang digunakan. Okay. Begitu. Oke, jadi kita keluar lagi dan kita akan balik ke sini. Nah, ini hasil penelusuran kita terhadap judul yang ini. Kemudian kita mendapatkan bagaimana peta network dari makalah yang ditulis, dan ternyata hanya ada satu fokus artikel yang digunakan, yang ditulis oleh Lucrezi dan kawan-kawan ini. Kemudian kita bisa langsung menelusuri di mana artikel itu terdapat dan berada, dan kita bisa petakan, ya. Nah, kalau kita perhatikan di masing-masing artikel ini, kita juga bisa membuat petanya, ya, sehingga kita bisa tahu siapa mengutip siapa, tujuannya untuk apa, topiknya itu apa kalau dia agak melebar, atau dia tetap berfokus pada kata kunci yang kita sudah masukkan di bagian pertama ini. Nah, untuk melihat pekerjaan yang sekarang atau sementara terjadi atau just recently finished, kita bisa mengetik bagian ini, mengklik bagian ini, ya. Ini yang berkaitan, ya, berkaitan dengan disitasi di dalam ini, karena kita mengamankan makalah yang bernama Securing Sustainable Tourism and so on and so forth, maka ini adalah artikel-artikel yang berkaitan atau dapat, ya, berkaitan dengan pekerjaan yang ini, ya, ya. Oke. Jadi ini juga kita bisa langsung telusuri, sehingga kita pada akhirnya bisa mempinpoint topik yang menarik, ya, terutama untuk studi S3 misalnya, didorong atau disyaratkan ada novelty,
Nah, bagaimana kita mendapatkan novelty adalah dengan melihat artikel-artikel yang mengarah pada topik yang kita rencanakan, sehingga kita bisa tahu apa yang sudah dilakukan, apa yang sementara dilakukan, dan apa yang akan dilakukan atau berpotensi dilakukan di masa depan. Oke. Kemudian kita bisa melihat yang sebelumnya, misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini ada di dalam paper ini, ya, Securing Sustainable Tourism in Marine Protected Areas. Tetapi pekerjaan yang jauh dilakukan sebelum artikel ini diterbitkan. Oke. Ini. Jadi yang oleh Connected Papers dinilai sebagai artikel yang punya keterkaitan erat dengan Securing Sustainable Tourism yang dikutip oleh Farhum, Jompa, dan kawan-kawan di artikel yang ini. Oke. Itu maksudnya yang dengan Connected Papers yang mampu mengarahkan kita ke dalam suatu pemahaman, ide menarik yang berkaitan dengan apakah itu untuk tujuan menulis artikel, menulis proposal penelitian, menulis laporan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kita kembali ke tadi, ya. Saya menyebut bahwa kita bisa melakukan tracing terhadap database langsung kepada artikel yang ada entah di jurnal, ya. Seperti ini ada di jurnal yang diterbitkan oleh Taylor and Friends. Pada bagian berikut kita akan melihat bagaimana mengkapitalisasi artikel yang seperti ini, ya, karena kebanyakan berbayar, tapi di sini ada beberapa yang bisa langsung di-download. Ini bisa langsung di-download, ya, dengan menggunakan software yang sudah juga diperkenalkan pada pengantar yang lalu, yaitu Zotero, Mendeley, dengan memanfaatkan add-in atau extension dari search engine seperti ScienceHub dan sebagainya. Demikian penyampaian pada kesempatan ini, dan kita akan lanjutkan berikut.